Lukas 16 ayat 14 sampai dengan 15, demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Berbicara tentang ahli Taurat, orang Farisi itu orang ahli kitab, dan mereka ini sangat dikecam oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Mereka itu mengerti firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman. Orang ini adalah orang-orang munafik. Dan kalau kita teliti di dalam Alkitab, berulang-ulang, ya, celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi, engkau adalah orang-orang munafik. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, berbicara tentang uang, ternyata mengekspresikan jati diri seseorang tentang integritas. Nah, integritas itu berbicara keadaan luar dan dalam itu harus sama. Jadi itu berbicara kualitas, berbicara mutu. Dan saudara dan saya dikehendaki oleh Tuhan, kita harus mempunyai kualitas yang bagus sebagai anak-anak Tuhan. Iman kita harus berkualitas, hati pikiran kita harus berkualitas, karakter kita harus berkualitas. Ya, berbicara mutu kita itu harus semakin luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang iman, berbicara tentang kasih, kita harus sungguh-sungguh berbobot. Ya, jadi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan tidak mempunyai integritas. Apalagi saat Tuhan uji, ya, dengan keadaan-keadaan guncangan ekonomi. Nah, hati-hati. Kita ngomel, kita sungut-sungut, ya. Tuhan izinkan kita di lembah kekelaman, di padang gurun, kita tidak bisa bersyukur. Bisa enggak, saudara? Bisa. Jadi sekali lagi, uang itu mengekspresikan jati diri seseorang tentang apa? Integritas. Itu sebabnya bila mana saudara diberkati, saudara harus tetap bersyukur. Dan kalau berkat itu mungkin agak terlambat, ya tunggu waktu Tuhan, ya kita jangan sampai sungut-sungut. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan, uang adalah alat uji untuk melihat integritas yang ada di dalam pribadi seseorang. Ya, satu ketika ditulis di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menghadapi peti persembahan, memperhatikan ada banyak orang, ya, datang memasukkan uang ke dalam peti itu, saudara. Ya, orang-orang kaya memberi jumlah besar, dikatakan di dalam Alkitab. Lalu datang seorang ibu janda yang sangat miskin, ya, ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, Alkitab berkata itu. Maka kemudian apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata, "Lihat, ibu janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan." Sebab apa? Sebab mereka semua orang-orang tadi memberi dari kelimpahannya, tetapi ibu janda ini memberi di dalam kekurangannya. Wow, mendapat pujian, mendapat perkenanan. Sebab apa? Mempunyai integritas. Sekalipun dia ini miskin, janda miskin ini, tetapi ya pada waktu dia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ya, dia tidak hitung-hitungan, hatinya berfokus kepada Tuhan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.